Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama, baik yang di gereja maupun yang di rumah, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Roh Kudus tetap memberikan kita pemeliharaan, penyertaannya, Tuhan Yesus luar biasa di dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita online pagi hari ini dengan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah saja yang hidup memulihkan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menerangkan kebesaran kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Kita minta kepada Roh Tuhan supaya tetap memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena karunia-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dalam keadaan, oh Tuhan, kami dirumahkan, oh Tuhan Yesus, tidak menyurutkan iman kami, tidak menyurutkan Tuhan sukacita kami untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, Bapa, kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Meskipun saat pagi hari ini dalam keadaan seperti ini, tetap kita tidak menyurutkan iman kita, tidak menyurutkan sukacita kita untuk tetap memuji nama Tuhan. Ada amin. Haleluya. Bagi saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, kita tetap bersukacita, kita tetap memuji nama Tuhan meskipun dalam keadaan seperti saat ini. Kita akan pujikan pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Hadiratmu kami menyapamu.
setiap permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh firman-Nya. Dalam keadaan saat-saat ini, kita hanya butuh Tuhan Yesus. Kita hanya butuh firman-Nya. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, tapi Tuhan tetap selalu menolong kita. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu
Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau berkati hamba-Mu Tuhan yang lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau buka hati kami masing-masing Tuhan, kiranya firman kami dengar kesetaraan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami balaskan doanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan pada pagi hari ini untuk kita bisa beribadah secara online. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga. Kiranya berkat Tuhan akan senantiasa dinyatakan, bahkan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Pujian ini yang barusan kita nyanyikan, mari kita meyakininya bahwa Yesus selalu menolong kita. Amin. Yesus selalu menolong kita. Dia selalu memberkati kita. Dia mengadakan apa yang kita perlukan. Seperti pujian ini katakan, mengenyangkan. Nah, sudah terkasih Tuhan, mari kita meyakini bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Dan pada pagi hari ini, saudara, Tuhan mengajak kita untuk kita meyakini bagaimana atau apa yang Allah kerjakan, apa yang akan terjadi kalau Roh Allah menyertai kehidupan saudara dan saya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan di sini, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada
kemerdekaan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat situasi kondisi saat-saat ini dan sampai saat ini, sampai hari ini, masa pandemi COVID-19 masih mempengaruhi semua aspek hidup kita. Masih mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Kalau kita melihat bagaimana politik saat ini terpengaruhi, saudara, yang harusnya adanya pilkades, tetapi diundur, nggak tahu, dengan waktu yang tidak ditentukan. Apalagi aspek ekonomi, saudara, ya? Dengan banyaknya sidang jemaat, banyaknya orang yang dirumahkan, kehilangan lapangan pekerjaan, usaha ditutup dan lain sebagainya, berdampak dalam perekonomian, dalam aspek sosial, saudara, ya? Bagaimana kita gereja tidak bisa beribadah dalam kumpulan, perhimpunan banyak orang, sehingga harus dibatasi. Mempengaruhi budaya. Hal ini atau saat ini berhubungan dengan bulan Ramadan, saudara. Bagaimana tradisi atau budaya orang mudik. Kita orang Kristen pun juga pulang kampung. Kebanyakan kita perantauan, sehingga kita harus mudik budaya kita, bertemu dengan keluarga kita di kampung. Tetapi saat ini hiburan pemerintah, oleh karena kita harus memutuskan mata rantai COVID-19 ini, sehingga kita tidak boleh mudik. Saudara terkasih Tuhan, pertahanan, keamanan, saudara terkasih Tuhan terancam. Sehingga saudara terkasih Tuhan, jam malam pun membatasi kita. Kita tidak bisa jam 10 masih ada, ya, di jalan. Biasanya kita kalau nge-mall sampai tutupnya mall jam 10 malam. Tetapi sekarang jam 8. Dan memang kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Nah, sudah dikasih Tuhan, semua aspek terpengaruhi oleh COVID-19 ini, saudara. Nah, tetapi saudara terkasih Tuhan, sekalipun semuanya itu terpengaruhi, artinya semua tergoncang, bagaimana kita orang yang percaya kepada Tuhan menjalani semuanya? Mari kita tetap pegang janji Tuhan, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Tuhan selalu menolong kita. Amin. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, dua ayat ini mengatakan bagaimana Roh Kudus sebagai pribadi yang menolong kita selalu menyertai kita dan selalu diam di dalam kehidupan kita, sehingga kita, ya, kalau orang lain dengan mewabahnya COVID-19 ini, siap atau tidak siap, mau tidak mau harus menjalaninya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita siap menjalaninya. Amin. Karena pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang ada di hadapan kita, mari dengan mental yang kuat, ya, dengan semangat. Firman Tuhan katakan, orang yang semangat mampu mengatasi permasalahannya. Kalau coba saudara lihat, ya, supaya kita tetap semangat. Karena dengan semangat ini, tubuh kita, ya, akan menghasilkan imun yang kuat, ya. Amsal pasal yang ke-18, kita lihat saudara. Amsal 18 ayat yang ke-14, biar hal ini, ya, membuat kita tetap semangat. Saudara semangat? Haleluya. Ya, ayat 14 dalam Amsal pasal 18. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?
Semangat yang patah akan justru mengeringkan tulang. Nah, saudara terkasih Tuhan, saudara dan saya harus semangat menjalani, menghadapi kehidupan saat ini. Sekalipun COVID-19 ini masih mewabah, tetapi semangat, percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Pegang janji Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada jawaban Tuhan. Pegang janji Tuhan ini, saudara. Nah, dengan kata lain, apapun kondisi, situasi yang menekan kita, mari kita tetap undang Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita undang Tuhan untuk senantiasa terlibat dalam kehidupan kita. Walaupun yang bekerja harus bekerja di rumah, libatkan Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan di rumah. Yang kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan terus terlibat dalam pelayanan kita. Bahkan anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, libatkan Tuhan di dalam studi mereka. Nah, sudah terkasih Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada satu kisah, saudara, di mana firman Tuhan ya, untuk memberikan semangat dalam kehidupan saudara saya dalam situasi apapun. Paulus dan Silas yang sementara ada di penjara, apa yang mereka lakukan? Apakah semangat mereka pudar? Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-23 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 16, kita baca ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, saudara terkasih Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan. Sekalipun ada tekanan, ada ikatan yang membelenggu, seperti Paulus dan Silas, mereka sementara ada di penjara. Mereka tertekan, mereka terbatas, mereka terbelenggu, mereka terikat, saudara. Tetapi apakah sesuatu yang mengikat, yang membelenggu mereka, membuat semangat mereka patah? Sudah terkasih Tuhan. Tetapi kita melihat dan kita membaca dalam kisah ini, tetap memiliki semangat untuk berharap kepada Tuhan. Tetap memiliki semangat untuk menjalani apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga saudara, semangat ada pada mereka, membuat mereka tetap memandang Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, di mana kita ada, kalau di situ ada Roh Allah, di situ ada kemenangan. Di mana saat kita mungkin terhimpit tekanan dan lain sebagainya, tetapi kalau di situ ada Roh Allah, ada kemenangan yang saudara saya dapatkan. Nah, saudara terkasih Tuhan, sementara tengah malam Paulus dan Silas
Walaupun tangan dan kaki terbelenggu, terpasung, terikat, namun tidak membelenggu mulut bibir mereka untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk memuliakan Tuhan. Sehingga tak kala mereka terbelenggu, kaki tangan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dengan mulut mereka, dengan hati yang terus memandang Tuhan, perjanjian Tuhan dinyatakan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saat mereka menyembah Tuhan, saat mereka memuliakan Tuhan, dan memuliakan Tuhan ini mengajarkan kepada kita, saudara. Mereka memuliakan Tuhan, mereka memuji Tuhan. Tawanan-tawanan di sekitar mereka, mereka juga mendengar apa yang mereka pujikan, apa yang Paulus dan Silas nyanyikan, berseru kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memuji Tuhan? Kadang-kadang kita memuji Tuhan hanya bibir kita yang, tapi suara kita tidak terdengar. Mungkin kita malu, suara kita kurang bagus dan lain sebagainya. Tetapi di sini mengajarkan kepada kita untuk memuji Tuhan. Di mana kalimat atau lirik pujian itu dengan suara kita, telinga kita mendengar, akan memberikan iman kepada kita untuk terus meyakini apa janji Tuhan yang kita nyanyikan. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Nah, saudara terkejam Tuhan. Nah, saya percaya pengalaman Rasul Paulus dan Silas ini bisa menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan, untuk mendapatkan kemerdekaan-kemerdekaan, khususnya di tengah wabahnya COVID-19 ini, saudara. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas menjadi teladan bagi kita. Hal yang pertama yang menjadi cara kita untuk kita lakukan, ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka tetap ikuti kehendak Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan yaitu memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, tetapi berdampak mereka masuk di penjara. Tetapi saudara, mereka tetap mengikuti apa kehendak Tuhan sekalipun mereka harus masuk penjara. Nah, saudara terkasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Sudah terhadap Tuhan, kita tidak bisa berdoa, Tuhan, biarlah yang mengalami COVID ini, biar orang-orang di luar Engkau saja Tuhan. Kami orang Kristen, kami orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bebaskan. Tidak bisa, saudara. Sudah menjadi satu kehendak Tuhan untuk kita, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mendunia, semua mengalami hal yang sama. Ya. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap semangat menjalani wabah COVID-19 ini, saudara. Dengan tetap ikuti kehendak Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-25a. Ayat yang ke-25a. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah.
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, di sini saudara, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Oleh karena apa? Sikap yang kedua, mereka berserah kepada Tuhan apapun keadaannya. Ya. Sudah terkesan Tuhan, mereka berserah kepada Tuhan, maka mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Seperti yang kita lakukan saat-saat ini jemaat GPDI Bethlehem Krian. Walaupun kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, tetapi kita tetap bisa beribadah secara online seperti pada pagi hari ini. Dan kita terus belajar menjalani kehendak Tuhan, berserah apa yang Tuhan punya mau. Maka setiap pagi jam 4 dan malam setiap jam 9 kita sama-sama berdoa secara bersama-sama, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Oleh karena apa? Kita belajar meneladani apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, berserah kepada Tuhan apapun keadaannya. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa, dan kita lihat ya, saat mereka memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Sehingga kalau kita jemaat GPDI Bethlehem Krian dan jemaat atau orang percaya berbagai macam denominasi gereja sama-sama berdoa, sama-sama berseru kepada Tuhan, kita percaya serta yakin pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Nah, ini saudara terkasih Tuhan, kita berserah kepada Tuhan apapun keadaannya ya. Dan yang ketiga, ayat yang ke-25 bagian B ini saudara, mereka bertindak dengan iman ya. Mereka memuji Tuhan itu dengan kesungguhan hati, sampai orang tawanan-tawanan yang lain itu dengar. Tetapi kadang-kala ya, saat kita menjalani sesuatu yang menekan kita, kadang-kala kita bukan memuji Tuhan, tetapi justru berkeluh kesah. Tuhan, aku sudah setia kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu. Mengapa kami tetap mengalami dampak seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini? Saudara, di situ bukan semangat yang akan membuat kita semakin berserah kepada Tuhan, tetapi justru luntur semangat kita. Kalau semakin lemah, semakin putus asa, tubuh kita bukan menghasilkan imun yang menguatkan kita, tetapi justru semakin melemah. Sudah terkesan Tuhan, orang kalau sudah tidak ada gairah hidup, orang kalau sudah semangatnya pudar, bukan kemajuan, bukan kesehatan, bukan kekuatan yang dapat kita lihat, tetapi justru akan semakin melemah. Tetapi sudah terkait Tuhan, di sini mari kita bertindak dengan iman. Apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan seterusnya Tuhan yang akan bertindak. Walaupun kaki tangan Paulus dan Silas terbelenggu, namun untuk menyembah, untuk berdoa tidak terbelenggu. Dan disitulah mari kita lakukan dengan iman. Saat kita beribadah secara online, jalani dengan iman. Tuhan tetap hadir walaupun kita berdoa di rumah-rumah. Tuhan tetap hadir dalam persekutuan kita dan terus melawati saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Dan hal yang keempat yang harus kita lakukan, ayat yang ke-26 sampai 28. Apa yang di sini Paulus dan Silas lakukan? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Sudah terkasih Tuhan, di sini apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dalam keadaan apapun, ya, Paulus dan Silas tetap tenang, ya, tetap tenang. Walaupun saat itu gempa bumi yang hebat,
Ya. Mungkin kalau kita ada saat itu, apa yang terjadi? Mungkin takut dan lain sebagainya. Atau mungkin justru memandang ini ada kesempatan untuk para tawanan itu melarikan diri. Sehingga mereka akan cari jalan sendiri-sendiri. Tetapi sudah terkesan Tuhan, hal yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, tetap tenang. Di mana dia tetap tenang itu? Karena ia tetap menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di situ ada rancangan Allah yang sungguh luar biasa. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjalani satu kehendak Tuhan, yang menjalani dengan penuh pengharapan dan menjalani dengan tenang, di situ ada rancangan Tuhan yang hebat, yang bukan hanya mendatangkan berkat bagi kita, tetapi akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Ternyata saudara, saat gempa bumi yang hebat itu terjadi, pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu semua terbuka, saudara. Pintu goyah. Tawanan-tawanan mungkin lari ke sana, lari ke sini, tetapi Paulus dan Silas tetap tenang. Dan saat tenang itu, kepala penjara mau bunuh diri, saudara. Karena mungkin takut, karena itu tanggung jawab kepala penjara. Kalau para tawanan itu melarikan diri, gantinya adalah kepala penjara. Dan mungkin sama keluarganya yang harus bertanggung jawab. Tetapi pelayan-pelayan Tuhan, orang percaya yang menjalani dengan tenang. Saat itu Paulus dan Silas katakan kepada kepala penjara yang mau bunuh diri, "Pak, jangan celakakan dirimu. Kami ada di sini." Sudah terkesan Tuhan. Karena dua hamba Tuhan ini di penjara menjadi tanggung jawab kepala penjara. Dan saat itu kepala penjara melihat dua orang itu tetap tenang di situ. Apa yang dikatakan oleh kepala penjara ini? Kepala penjara berkata, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Sudah terkesan Tuhan. Satu keteladanan, satu sikap yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dengan tenang menjalani kehendak Tuhan, mendatangkan berkat bukan hanya Paulus dan Silas sebagai orang yang percaya, tetapi orang-orang di sekitarnya. Saat kepala penjara tanya, "Apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk mendapatkan selamat?" Paulus dan Silas katakan, "Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan keluargamu akan diselamatkan." Nah, sudah terkesan Tuhan, perkara-perkara luar biasa. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Di mana ada roh Allah, di situ ada berkat yang tercurah. Bahkan di mana ada roh Allah, di situ ada keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sudah terkesan Tuhan. Saat ini, situasi kondisi di sekitar kita, perekonomian belum stabil. Tetapi percayalah dan jalanilah seluruh kehendak Tuhan itu dengan rasa tenang dan tentunya dengan iman bahwa Tuhan pasti menolong kita. Jangan takut, jangan gelisah, tetap semangat menjalani hidup ini dan percayalah di mana ada roh Allah dan hidup kita dan keluarga kita dan pekerjaan kita dan sekolah anak-anak kita, di situ ada berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Ya, kiranya Tuhan memberkati dan mari kita merenungkan kepada firman Tuhan ini. Jangan takut untuk melangkah, ada berkat yang Tuhan nyatakan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita merenungkan kepada firman Tuhan. Jalani hidup ini dengan selamat. Percaya pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Saat ini yang cemas, yang takut, jangan takut. Tuhan ada di pihak kita. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku. Ku tidak
Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, dekat tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, dekat tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut bersaudara. Mari kita pandang Tuhan. Yesus selalu memberikan pengharapan bagi kita. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan. Saudara yang cemas, saudara yang takut, saat ini mari pandang Yesus, pandang Yesus, sembah Yesus, puji Yesus. Dia meneguhkan saudara dan saya untuk mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia batu karang kita, Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa saudara? Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku. Tuhan pegang tangan kami. Tangan kananmu. Yesus memberiku. Haleluya. Amin. Yes, kemenangan bagian kami Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara, mungkin saat ini saudara lemah. Mungkin saat ini saudara takut, perekonomian yang tidak stabil, yang mempengaruhi kehidupan atau keluarga kita. Tetapi mari kita pegang janji Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jalani apa yang menjadi kehendak Tuhan ini, kita jalani dengan tenang dan tentunya dengan berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Dia menuntun tangan kita dengan tangan kuat Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, sehingga kita bisa bersaksi di mana Tuhan menyertai kita. Dia ada pribadi yang menolong kita, dia pribadi yang mengajar kita, dia pribadi yang senantiasa menolong saudara, menghibur saudara dan saya. Jangan takut, jangan cemas. Dia menyertai saudara dan saya. Karena Dia, Roh Kudus,
diam di dalam setiap kehidupan kita dan akan selalu menolong saudara saya. Sekali lagi, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan dengan iman, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Oh, haleluya. Haleluya. Kemenangan menjadi bagian kami, orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Sungguh luar biasa firman-Mu memberikan harapan yang baru untuk kami melangkah kehidupan ini dengan semangat, karena Tuhan selalu menolong kami. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan yang akan menjadi satu kesaksian bagi kami. Kemenangan demi kemenangan ada pada kami orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami, sehingga kami terus mampu menjalani kehidupan ini berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang akan menolong kami, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah anak-anak kami, bahkan dalam segala perkara, sampai kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan hadir dalam perhimpunan kami, baik secara online kami yang ada di gereja ini, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang menilik mereka, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, dan Engkau memberikan pengharapan yang baru, karena jaminan kemenangan menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh bangga punya Yesus yang menjadi penolong kami, bahkan menjadi sumber hidup kami, sehingga kami tidak akan lemah Tuhan, tetapi justru kami akan semakin kuat karena pengharapan yang baru yang Tuhan berikan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mengakhiri ibadah online ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan terus dinyatakan dan dilimpahkan, baik bagi kami pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkat Tuhan dinyatakan, bahkan dilimpahkan. Dan kami terus berdoa untuk masyarakat Indonesia, kiranya Tuhan terus campur tangan atas pemerintahan kami ya Tuhan, pemerintah kami dalam mengupayakan memutuskan mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Biarlah ada kerjasama baik pemerintah, demikian juga aparat keamanan TNI, Polri, dan masyarakat sipil, sehingga COVID-19 ini dapat terselesaikan, dapat hilang ya Tuhan, sehingga pemulihan dapat kami rasakan. Di mana ada roh Allah di Indonesia ini, maka kemerdekaan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat kasih setiamu. Dan kami mengakhiri ibadah yang diberkati ini walaupun secara online, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Saudara, kita angkat tangan kanan tangan kita, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita sama-sama angkat tangan. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, anugerah, kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah Anak dan Yesus Kristus, serta penghiburan, sukacita, kekuatan, kesanggupan, bahkan pemulihan demi pemulihan melalui pimpinan Roh Kudus yang dinyatakan mulai pagi ini, besok dan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kali yang kedua, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati dan terus diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Happy Sunday. Haleluya. Semangat.